Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Nah, ini ada muncul juga ini. Oh iya iya, ini yang paling penting ini. Datmono Budi Utomo. Katanya itu Datmono ya. orang yang ada di foto ijazah itu. Nah, Dumatno itu. Dumatno ya, salah nulis ini Iya, kayaknya mungkin. Pak Rismon ini. Oh iya. Gimana ini? Ini kok Iya. jadi ada lagi sosok baru gitu? Ya justru itu dulu kan hanya di fotokopian. Belum berani gitu kan, walaupun sudah publik sudah mempertanyakan, itu pertama yang mempertanyakan tuh ini foto ini nggak sama, itu sudah kan soal kacamata, berkumis, Kuping, telinga gitu kan, pipi, bibir. Oh bukan ini, tapi nggak bisa tanpa ada analisis saintifik. Ya, oke. Saya berani pastikan Foto di ijazah itu adalah miliknya Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo. sepupu Jokowi. Sepupunya Jokowi. Kok bisa dia? Soalnya kemudian cari juga. Ketemu juga akhirnya foto Jokowi dulu dengan Dumatno itu. Kok beda usianya? Memang ternyata beda. Mereka berdua itu terpaut usia sekitar 16 tahun. Siapa yang lebih tua? Ya Jokowi lebih tua. Ya Jokowi tahun 61, Dumatno ini lahir tahun 77. Oh, masih muda ya dia. 8 Juli 77. Dan bentuknya sekarang, wajahnya sekarang pun, kalau dilihat akhirnya orang juga bisa tahu akhirnya bibirnya tebel, telinganya diaplang, hidungnya juga sedikit mancung, pakai kacamata. Yang namanya pakai kacamata itu kan nggak bisa hilang, Pak Sama, ya kan? Jadi ini memang membuat saya, wah ini memang sebuah proses yang luar biasa ini, kaget saya, terus terang, Pak Sama. Kesimpulannya lebih dari 80% ini match dengan foto di ijazah. Gitu. Nah setelah keluar dari PSI, ini ada yang asli gitu kan. Nah maka Roy Suryo jadi berani sekarang gitu kan. Ya sudah kalau ditampilkan asli, yang asli juga dianalisis dengan ELA itu gitu kan. Sementara juga foto secara spesifik ya, dia melihat foto dan kesimpulannya gitu kan dengan analisis face recognition namanya kan gitu. Bagaimana pengakuan berdasarkan face yang dibanding-bandingkan. Ini yang terkecil persentase adalah kemiripan dengan Jokowi. Justru ya. Yang terbesar sampai 80% lebih itu sangat mirip dengan Dumatno Budi Utomo. Dia itu alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta gitu, yang juga menjadi direktur utama PT Baratoba Energi. Jadi kok orang dekatnya Luhut gitu. Sementara orang tahu siapa Lord Luhut ini gitu kan. Jadi ke sana. Nah, oleh karena itu ini akan kita tanya besok. Gitu, ketika ketemu dengan rektorat gitu kan. Ini yang pertama mau ditanyakan, benar bukan itu adalah foto Jokowi. Nah, itu akan jawabannya sangat menentukan. Kalau itu Jokowi akan diverifikasi, diuji nanti oleh ahli. Kesimpulannya mungkin bukan, ya selesai. Itu ijazah itu palsu. Oke, baik. Jadi bahan-bahannya sudah lengkap tampaknya Pak Rizal ya. Insya Allah. Ex pengacara Bambang Tri heran Jokowi tidak menggugat balik untuk buktikan ijazahnya asli atau memang tidak ada. Ini maksudnya Ahmad Rozinuddin. Oh iya. Ini menjadi keheranan juga di pihak kalau menurut Pak Rizal atau? Ya, sebetulnya ketika kemarin lawyernya datang, gitu kan, dia menyatakan pertama adalah soal kekalahan pihak yang menuduh ijazah palsunya Jokowi, yang sebenarnya itu penyesatan lagi, penyesatan informasi, gitu, bahwa tidak ada satupun pihak yang waktu itu menuduh Jokowi ijazahnya palsu kalah melalui proses peradilan. Itu baik waktu perdata pertama yang dicabut, kalau cabut bukan kalah gitu kan, berarti tidak jadi gitu. Kemudian NO itu ya? Yang kedua, yang NO. Yang kedua NO, Niet Onafhankelijk Verklaard, tidak diterima
beda dengan ditolak. Kalau ditolak kalah. Kalau tidak diterima belum mulai. Masa nggak ngerti aspek sederhananya masalah hukum acara seperti ini kan gitu. Jadi kalau dia menyebut kalah kan itu pencemaran. Itu bahkan tabungan ini buat TPUA macam-macam kita dulu mengadukan gitu. Jadi dari sisi itu. Kemudian dia juga mengancam akan melakukan langkah-langkah hukum. Kalau menurut kita, ini kan kita hukum sudah jalan, itu perdata, pidana, tata usaha negara. Sekarang dia mau masuk ke hukum lagi, ya pucuk dicinta ulam tiba, hayu perang hukum. Oke. Nah, kemudian kita juga dapat ini Pak, surat dari kiri informasi dari TPUA Pak Rizal ya, tim TPUA yang isinya kurang lebih kita beberapa poin utamanya ya. Alangkah baiknya karena kita mendengar kemarin hanya 5 orang Pak ya. Iya, pertama. Jadi dibuat surat ini kira-kira akan berdampak Nah, ini secara mungkin belum tahu ya bagaimana formalnya gitu. Tapi intinya bahwa dia ingin 5. Kita ingin masa cuma 5 kan gitu. Ini kan asas keterbukaan dan representasinya juga banyak yang ingin tahu. Itu bukan hanya TPUA, ada elemen-elemen lain, ada alumni UGM juga. Betul, masa Kagama. tidak Kagama itu Selagama, Relagama dan sebagainya banyak itu kelompok. Kenapa nggak bisa terrepresentasi gitu ya? Belum masyarakat awam juga kalau boleh representasinya. Kita minta 20 gitu sebetulnya untuk itu gitu kan. Tapi ya haur-haurnya gitu kan dia kekeh tetap 5 gitu. Kemudian kita kan yang datang banyak. Bagaimana gitu kan pertanggungjawabannya? Apakah yang di dalam itu berdialog berdiskusi, yang di luar aksi? Apakah begitu gitu kan? Tadinya hayu bareng-bareng kita silaturahmi, ambil ruang yang lebih besar. Ada Balairung malah katanya itu kan, kata Dr. Roy Suryo gitu, kata juga Pak Refli Harun ya, alumni UGM itu ada ruang besar, kenapa nggak dipakai itu? Gitu. Jadi nggak perlu ada aksi gitu, Ya semuanya jadi nggak usah aksi, memang target kita awalnya nggak ada aksi, serius diskusi atau mendengarkan klarifikasi, informasi sampai verifikasi. Untuk verifikasi boleh aja beberapa orang, tapi peserta semua harus tahu dong. Inilah asas keterbukaan publik, karena ini sudah bukan lagi aspek lahan privat, bukan urusan TPUA dengan Jokowi, bukan TPUA dengan UGM, gitu. Kita hanya coba menyuarakan, gitu kan, apa yang sedang muncul di masyarakat mengenai keraguan ijazah aslinya Jokowi itu, Pak. Oke. Jadi dengan adanya respon dari UGM, kemudian muncullah surat tambahan ya, untuk meminta jumlahnya dibesarkan apa segala macam. Nah, di balik itu apakah Pak Rizal melihat ini bagian kan yang sedang dilakukan oleh Pak Rizal dan kawan-kawan ini upaya untuk membongkar misteri lah ya. Apakah Bapak melihat UGM sebagai institusi ini apakah sedang ditekan gitu? Atau bagian dari sistem yang ikut merawat kebohongan gitu? Ya, akibat dari cara pola pembatasan gitu ya. Kemudian membuat tidak ada jembatan dengan peserta dan sebagainya gitu kan. Ini menimbulkan wajar timbul dugaan tadi gitu kan. Jangan-jangan ini juga desain gitu ya untuk akhirnya ngeles juga gitu, karena ngelesologi ini ilmu baru gitu yang dikembangkan Jokowi dan mungkin akhirnya mempengaruhi UGM malah terbalik gitu kan. Sayang kalau ilmu begini dikembangkan. Ngelesologi. Gitu. Ngelesologi. Jadi jangan ngeles solo kurang logis. Nggak masa bodoh dengan logika gitu kan. Artinya gitu kan. Jangan-jangan hanya 5 orang. Kemudian sejam waktunya. 8 sampai jam 9 kita usul 8 sampai 12. Tadinya kita kan jam 13 supaya semuanya nyaman. Gitu kan. Jam 13 kita mulai usul ya, atau kita mau datangnya. Tiba-tiba di jam 8. Walaupun
itu tidak lazim juga biasanya Terima tamu jam 8. Kalau jam 10 logis biasa gitu kan. Jam 8 terus sampai jam 9 lagi. Sementara masalah yang dikualifikasi skandal nasional. Masa dengan selesai 1 jam? Bahkan kita sudah usul, Kang Epul, bentuk tim pencari fakta dari UGM independen, bareng-bareng. Unsur UGM, mungkin unsur TPUA, unsur ahli itu kan atau alumni UGM, kita bareng-bareng kalau memang UGM tidak mampu atau berat gitu kan untuk mengaku misalnya. Sudah sampai gitu. Itu akan kerja sehari, 2 hari, 3 hari untuk menyelesaikan sampai berkonklusi. Sekarang 1 jam ini. Berarti nuansanya basa-basi atau ngelesologi. Iya. Yang ngelesologi ini sebetulnya kan mungkin juga memang bentuk kewaspadaan dari pihak mereka ya. Dengan berbagai cara mereka lakukan apapun yang bisa untuk ngeles gitu. Mobil penyok, cat terkelupas, jangan panik. Mekarjaya solusinya. Kami spesialis bodywork dengan hasil rapi, presisi, dan tahan lama. Dari baret kecil sampai perbaikan besar, semua ditangani oleh teknisi berpengalaman. Lihat hasilnya, mobil kembali mulus seperti baru keluar dari showroom. Mau servis cepat dan terjangkau? Kunjungi bengkel Mekarjaya di dekat lampu merah Samsat Bandung. Gampang dicari. Harga bersahabat, kualitas terjamin. Yuk, buktikan sendiri. Mekarjaya, ahlinya bodywork.